Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Denis Bara, seorang dosen di Prodi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera, Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknologi Industri Pertanian, yaitu mata kuliah Metode Pengukuran dan Analisis Produk Agroindustri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot sebesar 3 SKS dan berada pada semester 4. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen yaitu saya memenuhi kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah bidang pengajaran. Dalam pengajaran, saya berusaha menyampaikan materi pembelajaran dengan efektif dan terukur. Materi yang dibawakan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar pengukuran untuk proses dan produk agroindustri. Pokok bahasanya adalah mempelajari prinsip dasar pengukuran dan karakterisasi, meliputi analisis kimia, fisika, fungsional, dan lain-lain. Terdapat 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini, yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, CPL ini kemudian diturunkan dalam 3 CPMK dan 10 sub CPMK yang dapat diselesaikan dalam 14 pertemuan. Sebelum kuliah berjalan, saya akan membuat kontrak perkuliahan dan dengan mahasiswa yang berisi tentang deskripsi singkat mata kuliah. Kemudian di dalamnya juga ada capaian pembelajaran, indikator capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, kriteria dan kategori penilaian, silabus dan jadwal perkuliahan, tata tertib, referensi, dan kontrak kuliah. Ini disampaikan sebagai wujud transparansi dan objektivitas untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas. Saya menggunakan berbagai literatur sebagai referensi penunjang, dan saya juga menyediakan jurnal artikel yang berhubungan dengan sub CPMK tertentu. Nah, dalam proses pembelajaran, saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya kepada dosen dan berdiskusi dengan mahasiswa lainnya. Saya memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa dalam bentuk studi kasus dengan pengerjaan secara mandiri atau kelompok. Nah, hal ini untuk melatih mahasiswa untuk dapat menganalisis dan mengevaluasi materi pembelajaran lebih dalam. Nah, materi perkuliahan atau tugas dan pengumuman penting lainnya saya unggah di Learning Management System atau LMS seperti Kuliah ITERA atau Google Classroom. Saya juga menggunakan WhatsApp Group untuk memudahkan interaksi dengan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan konsep micro teaching di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Apa kabar? Sehat? Ya, terima kasih adik-adik sudah datang ke kelas kita di metode pengukuran dan analisis produk agroindustri. Selamat datang kembali ke ITERA ya. Dari kita sudah libur selama beberapa minggu ya. Jadi sekarang kita akan masuk kembali ke dalam perkuliahan. Hari ini kita akan mengikuti perkuliahan di metode pengukuran dan analisis produk agroindustri. Ini adalah pertemuan pertama. Jadi kita akan mempelajari nanti tentang sedikit pendahuluan dan juga dasar pengukuran analisis produk. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Denis Subara. Saya pengampu di metode pengukuran dan analisis produk agroindustri. Nanti akan ada dosen pengampu selanjutnya di semester mid semester ke bawah ke UAS. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mencoba menjelaskan beberapa pendahuluan terlebih dahulu. Ini untuk kontrak perkuliahan agar adik-adik bisa paham nantinya apa yang akan kita lakukan di satu semester ke depan. Jadi nama mata kuliahnya adalah Metode Pengukuran dan Analisis Produk Agroindustri.
Jadi deskripsi singkatnya, jadi mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa TIP sebagai dasar pengetahuan untuk melakukan analisis atau karakterisasi produk, interpretasi, dan mengembangkan metode pengukuran yang lebih presisi dan akurat. Jadi ini akan bertujuan nanti adik-adik bisa mengukur, bisa nanti melakukan interpretasi kepada bahan dan produk yang kita gunakan. Nah, kemudian di ruang lingkupnya, mata kuliah ini berupa dasar pengukuran dan analisis kimia, kemudian metode analisis klasik, analisis spektrokimikal, kemudian karakteristik material, instrumentasi, dan alat ukur yang mencakup pengukuran tekanan, kemudian laju alir, kemudian temperatur, dan sifat termal dan uji mekanik dan agroindustri. Nah, untuk dapat lulus di mata kuliah ini, adik-adik perlu memenuhi capaian mata kuliah atau kita sebut CPMK. Ada 3 CPMK di mata kuliah ini. CPMK pertama adalah mampu memahami pengetahuan dasar tentang ilmu bahan dan produk agroindustri. Kemudian CPMK yang kedua adalah adik-adik mampu menguasai keterampilan untuk bekerja di laboratorium, terutama untuk menganalisis sifat kimia fisik, bahan, dan produk agroindustri. Yang ketiga, CPMK-nya adalah, atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, mampu menerapkan cara berlaboratorium yang baik atau good laboratory practice, khususnya untuk menganalisis bahan baku dan produk agroindustri sebagai salah satu tahapan pengawasan mutu agroindustri. Ya, jadi ini adalah CPMK atau capaian mata kuliah, sehingga adik-adik ini yang harus diketahui untuk lulus di mata kuliah ini. Nah, referensi-referensi yang kita gunakan ada 5 referensi, ada 3 referensi utama, yaitu di Last Curriculum ya, yaitu adalah Experimental Method for Science and Engineering Student, Cambridge University tahun 2019, kemudian ada DC Harris, ini Exploring Chemical Analysis, edisi keempat, kemudian ada GP Hoffman, Experimental Method for Engineers, McGraw-Hill 2011 ya. Ada ini dari Cambridge dan juga pustaka utama. Kemudian untuk penilaian seperti biasa, ini mata kuliah ada ujian tengah semester, itu penilaiannya 25%, kemudian ada ujian akhir semester 25%, kemudian ada tugas dan kuis sekitar 20% penilaian, dan kita juga akan ada praktikum pada mata kuliah ini. Praktikum akan dilaksanakan nanti 1 kali per minggunya. Oke, kategori penilaian kita ini dari Prodi ada untuk mendapatkan nilai A itu perlu nilai 80. Kemudian selanjutnya ada AB di 73 sampai 79, dan selanjutnya BC, C, D, dan E itu adalah di bawah 40. Nah, ini saya tampilkan untuk sub CPMK kita. Jadi pada minggu ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian pengenalan pengukuran dalam analisis laboratorium. Nah, sub CPMK-nya saya membuat di sini adalah mahasiswa mampu menguraikan pentingnya metode pengukuran. Jadi ini mata kuliah dengan estimasi waktu 2 kali 60 ada 120, kemudian dengan tatap muka dan indikatornya mampu menuliskan tentang pentingnya metode pengukuran dalam 150 kata nantinya. Oke, sebelum kita mulai, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Kita lanjut ke pengukuran. Oke, saya coba langsung ya, pengukuran. Apa itu pengukuran? Jadi pengukuran itu adalah proses untuk mendapatkan informasi. Ya, proses untuk mendapatkan informasi, besaran fisis atau besaran kimia atau karakteristik tertentu. Jadi kalau informasi itu ada informasi fisis, fisiko, kemudian ada kimia atau kimia, kalau disambung ada fisiko-kimia, kemudian atau karakteristik tertentu. Jadi kalau fisis seperti tekanan, suhu, waktu,
molaritas, konsentrasi. Itu yang kita ambil dari pengukuran yang kita lakukan pada bahan atau pada produk yang kita dapatkan. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan. Nah, ini pertanyaan, silakan coba siapa yang bisa menjawab. Kenapa perlu belajar metode pengukuran? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kenapa kita perlu? Ya, silakan, Rina. Kenapa perlu belajar metode pengukuran? Karena kalau kita bekerja di laboratorium, terutama mata kuliah ini kan ada praktikumnya, tentu saja kita dalam praktiknya perlu mengukur sesuatu atau kita misalnya membuat sesuatu itu semuanya ada ukurannya, Pak. Oke, jadi jawabannya perlu ada ukurannya. Benar, kita dalam menghasilkan produk atau dalam dalam melihat bahan itu perlu ada ukurannya. Nah, ukurannya itu jawabannya tadi benar, tapi ada sesuatu yang perlu kita tambahkan bahwa ukuran itu nanti akan kita lakukan untuk pembandingan atau untuk referensi atau untuk sebagai dasar. Ya, itu yang kita dapatkan untuk interpretasi nantinya. Jawabannya benar, tapi perlu ditambahkan untuk pembandingan. Oke, jadi di sini kenapa kita perlu belajar metode pengukuran? Tadi benar kita untuk mendapatkan pertama memperoleh data, kemudian yang kedua untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Bagaimana kesimpulannya? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kemudian untuk pertanggungjawaban data, karena data tersebut perlu kita cek kembali apakah data itu valid, apakah data itu presisi, apakah data itu akurat. Kemudian untuk mengasah perilaku ilmiah, ya ini tentunya data ini akan kita share nanti, akan kita berikan ke publik dan kita perlu pertanggungjawabannya. Ini data ini sudah benar dan bisa dilakukan pengulangan dengan hasil yang sama. Oke, sekarang untuk aplikasi pengukuran. Nah, yang pertama, kenapa kita melakukan pengukuran? Aplikasinya adalah yang pertama, untuk menghindarkan pemakaian bahan yang tidak diinginkan pada raw material atau impurity yang banyak. Kita tentunya tidak ingin nanti kita ambil bahan, kita beli bahan, kemudian bahannya tidak sesuai dengan spek atau tidak sesuai dengan standar yang kita tentukan, ya nanti tentunya akan berpengaruh kepada produk kita. Ya, contohnya, jika kita pertama membeli standar untuk pengukuran UV spektro misalnya dengan standar UV spektro yang tidak bersih atau banyak impurity, ya tentunya nanti akan kita dapatkan banyak panjang gelombang yang tidak menentu sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, memastikan raw material memiliki ingredient yang diinginkan. Contohnya tadi secara sederhana, misalnya kita ingin membuat, ini secara sederhana ya, kita ingin membuat kue bolu kukus misalnya. Ya, kalau bolu kukus misalnya ya yang kita gunakan adalah tepung beras atau tepung apa. Tapi yang kita dapatkan itu malahan bukan tepung yang kita inginkan. Bolunya tidak jadi, bahannya sudah banyak kebuang dan produk kita tidak menentu. Jadi hasilnya sia-sia. Jadi ini memastikan raw material memiliki ingredient yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, untuk quality control, memastikan komponen penting berada pada range yang diinginkan. Ya, ini banyak di industri-industri quality control tadi. Sebelum produk dijual, ya harus ada range atau rentangnya bahwa produk ini memiliki, contohnya adalah kadar airnya 11-10% atau patinya sampai 80% untuk
tepung-tepungan dan lain-lainnya. Jadi ini untuk quality control, memastikan komponen penting berada pada range yang diinginkan. Kemudian untuk pengembangan material baru. Nah, ini berguna pada research and development di industri. Ya, contohnya ada industri yang membuat pati misalnya. Ya, sedangkan pati itu bisa digunakan nanti untuk membuat mocaf dan lain-lain, modified cassava flour dan lain-lain. Jadi perlu adanya pengukuran apakah produk baru tadi sudah sesuai dengan kegunaan, produk baru tadi apakah sudah sesuai dengan standarnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini mungkin tentang aplikasi pengukuran? Tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke basic teknik di Kamana Lab Apparatus atau basic teknik pada beberapa alat lab. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu prosedur wajib dari laboratorium. Atau bisa juga itu adalah GLP. Ada yang bisa jawab apa prosedur wajib dari laboratorium? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Dajeng. Silakan. Izin perkenalan diri, nama saya Deja Nasari. Izin menjawab untuk prosedur untuk GLP sendiri. Yang pertama itu menggunakan jas lab, yang kedua memakai masker, ketiga menggunakan sepatu tertutup, kemudian bagi yang tidak berhijab, rambutnya diikat. Untuk Oke, terima kasih jawabannya benar. Jadi jawabannya memakai jas lab itu yang paling penting. Kemudian yang memakai APD lengkap ya, memakai jas lab, sepatu tertutup. Kemudian bagi rambutnya yang tergerai coba diikat. Kemudian kalau bisa menggunakan Google, kemudian sarung tangan dan lain-lain. Benar jawabannya. Sekarang kita lihat coba satu persatu. Ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama. Yang pertama selain APD, yang pertama adalah meja kerja selalu dalam keadaan bersih. Ya, karena kita itu harus mobile kemana-mana. Kalau mejanya tidak bersih, tentunya kita mau menulis itu akan ada lecek lagi dan lain-lain. Itu akan membuat kerusakan yang tidak kita inginkan. Yang kedua, semua alat gelas harus dalam keadaan bersih. Ketika kita melakukan penelitian, kemudian setelah selesai, kita harus melakukan pembersihan langsung. Jangan ditunggu, jangan ditumpuk. Karena siapa tahu nanti kita buru-buru, kita mendapatkan sampel, kita mendapatkan pengujian yang harus kita lakukan dengan cepat. Ya, barang atau alat gelas tidak tersedia. Jadi kita harus membersihkan, semua alat gelas harus dalam keadaan bersih. Yang ketiga, kelompokkan alat lab yang ada di meja. Ya, kita harus mengelompokkan. Ini alat gelas, ini bahan kimia, ini untuk ATK dan bagian lain untuk bagian tersendiri. Jadi kelompokkan alat lab yang ada di meja. Yang keempat, setiap sampel, bahan kimia dan lain-lain harus segera dilabeli. Kenapa? Karena kalau kita punya produk, kalau kita punya sampelnya kita taruh tanpa ada label, orang akan menyangka bahwa itu adalah limbah. Ya, itu yang pertama, orang menyangka itu akan adalah limbah. Yang kedua, kemungkinan itu akan mudah tertukar dengan yang lain. Karena apa? Biasanya bahan kimia itu tidak berwarna, tidak berasa dan tidak tahu itu punya siapa. Jadi kalau kita taruh sembarangan, ya orang nggak tahu, bisa saja itu punya orang anggap. Bahkan ada sampel bahan kimia itu yang tidak dilabeli, dimasukin ke dalam botol aqua, ada yang sampai terminum. Ya, jangan sampai seperti itu. Yang kelima, tidak meletakkan botol reagen di atas meja kerja. Jadi jangan meletakkan botol reagen. Botol reagen itu adalah botol kimia yang
ukuran besar, ya jangan ditaruh di sana. Jika nanti ingin ambil sedikit demi sedikit, ya baru kita masukkan ke dalam botol kecil, baru kita taruh di atas meja. Ya, jadi jangan menaruh botol reagen yang besar di atas meja. Pertama, akan memakan space. Yang kedua, sangat berbahaya. Yang ketiga, tentunya akan sia-sia nanti kalau jatuh, pecah, dan lain-lain. Yang keenam, setiap perhitungan harus dilakukan triplicate ya. Ini di laboratorium. Ya, selain APD tadi, setiap perhitungan harus dilakukan triplicate. Triplicate berarti ada pengulangan 3 kali. Kenapa? Ya, ini kembali kita ke perkuliahan statistik. Ya, dengan penghitungan triplicate kita tahu berapa standar deviasinya, berapa perbedaan antara pengulangan pertama, pengulangan kedua, dan pengulangan ketiga. Misalnya nanti kalau pengulangan ketiga itu tidak ada pencilan, itu bisa kita coba pengulangan lagi atau kita lakukan penghapusan. Ya, itu jadi setiap perhitungan dilakukan triplicate. Yang ketujuh, logbook atau buku catatan itu harus ada. Fungsinya apa? Yang pertama, jika suatu waktu kita perlu data, ini kapan sih kita ambil, ini kapan sih, pakai sampel apa sih, di mana, bahkan sampai suhu berapa, humidity berapa, dan lain-lain. Jadi harus ada logbook atau buku catatan. Bahkan ini contohnya ada penelitian yang tidak disengaja yang didapatkan. Kalau misalnya tidak dibuat logbook, kemungkinan inovasi ini tidak akan keluar. Contohnya adalah dari telepon atau ya yang diciptakan oleh Graham Bell kalau nggak salah ya. Telepon itu inovasi yang tidak disengaja. Kemudian menjaga keamanan dalam bekerja. Nah, ini yang paling penting, menjaga keamanan dalam bekerja. Oke, pertama kita lihat dalam measuring volume ya, atau dalam menghitung volume. Nah, dalam menghitung volume itu ada jenis-jenisnya, ada 3 ya yang bisa kita lakukan untuk menghitung volume. Yang pertama ada pipet, kemudian ada buret, yang ketiga adalah bukur. Ya, ini teman-teman adik-adik bisa lihat di lab semua ada pipet, ada buret, dan ada labu ukur. Ya, kita lihat satu-satu di sini. Pipet. Ya, pipet ada yang biasa kita lihat ada 6 macam. Ada volumetric pipet, ada Moore pipet, ada serological pipet, ada micropipet, ada Oswald volume pipet, dan ada lambda pipet. Apa sih bedanya? Kita lihat satu-satu. Volumetric pipet. Volumetric pipet berarti adalah untuk mengambil volume saja. Ini yang di A. Nah, ini batasnya, dia memiliki batas dan dia ada gundukan di sini. Jadi dia tidak bisa tidak ada ukuran pengurangannya. Jadi dia cuma satu skala saja. Yang kedua ada Moore pipet. Moore pipet ini bahannya dari kaca. Ya. Kemudian yang C, serological pipet, itu bahannya dari plastik. Ya, dia sama ada ukurannya. Kemudian yang keempat ada micropipet. Micropipet ini pipet yang bisa lebih teliti, ya, yang menggunakan mesin penyedot. Kemudian ada Oswald volume pipet dan ada lambda pipet. Nah, dari kesemuanya ini yang paling teliti ada micropipet, kemudian ke serological, ke Moore serological, kemudian baru ke volumetric dan Oswald, dan terakhir adalah lambda pipet. Jadi jangan gunakan lambda pipet untuk mengambil volume. Nah, kuis di sini. Silakan diskusikan 1 menit dengan teman-teman di sebelahnya. Manakah yang benar untuk membaca pipet di antara gambar A, gambar B, dan gambar C? Silakan diskusikan dengan teman sampingnya. 1 menit. Manakah yang A, yang B, atau yang C?
Oke, silakan. Udah ada yang dapat? Silakan. Tunjuk tangan. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Siapa? Baris pertama. Oke, silakan. Mana yang benar? Yang A, yang B, atau yang C? Kami yang C. Yang tengah, Pak. Yang tengah B. Yang B. Yang B atau yang C? Yang B. Yang B. Kalau yang di nomor baris 2? Yang B. Ya, baris 3? Yang B. Jadi semua sudah sepakat yang B. Oke, benar. Jawabannya benar. Yang cara mengucap pipet yang benar itu adalah di gambar yang B. Sejajar mata. Ya, sejajar mata, dan yang dilihat adalah bagian cembungnya. Karena ini adalah daya kohesinya yang tinggi. Oke, kemudian untuk menggunakan pipet ukur, ya kita harus benar-benar mengambil dengan benar sampai batasnya dan meletakkan dengan memiringkan gelasnya. Kemudian balance, ya balance atau alat ukur. Ada dua alat ukur di sini. Ini secara konvensional dan ini secara digital. Ya, yang bisa kita lebih teliti itu adalah electronic analytic balance atau dengan digital. Oke, baik adik-adik, kita sudah sampai di ujung. Jadi kesimpulannya di sini, pengukuran dilakukan untuk tujuan penting, ya, untuk mendapatkan data, interpretasi, dan membandingkan. Yang kedua, aplikasi pengukuran tersebar luas, ya, tidak hanya untuk kontrol, tetapi juga untuk pengembangan material baru. Dan yang ketiga, mengukur volume banyak jenisnya, jadi bisa tergantung presisi dan kegunaan. Kalau kita ingin presisi, ingin akurat, jangan gunakan yang Oswald tadi, ya, gunakan micropipet. Saran saya gunakan yang micropipet saja. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya. Bertanya, Kak. Nama saya Rizka Yulita, saya bertanya. Tadi telah dijelaskan beberapa jenis pipet. Nah, pertanyaan saya, tadi kan ada beda-beda ya Pak untuk tingkat ketelitiannya. Nah, faktor apa saja sih Pak di situ yang membedakan antar jenis pipet tersebut untuk menemui ketelitian? Oke, terima kasih pertanyaannya. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketelitiannya? Yang pertama adalah bahannya. Yang kedua adalah mesinnya. Dan ada bahan yang kaca lebih bagus karena tidak ada adesi atau kohesi antara dindingnya. Kemudian mesin yang bagus adalah dengan micropipet. Jadi kita tidak melihat dengan visual kita, tapi dengan mesin itu bisa kita atur. Begitu jawabannya. Bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang kita sampaikan di sore hari ini. Dan minggu depan kita akan membahas tentang reaksi kimia, stoikiometri, dan lain-lain. Silakan dilihat kontrak perkuliahan dan RPS yang saya berikan, dan silakan dipahami, dan kalau ada pertanyaan kita bahas minggu depan. Referensi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal. Mungkin sekian saja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kedatangannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.